Masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir dan support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah general love reading untuk kalian yang single dan yang sudah couple. Untuk kalian yang berzodiak Pisces, hai sahabat-sahabat Pisces saya. Kita mulai saja dengan kartu Rider White Tarot, dan ini adalah untuk kalian yang single. So, single Pisces, apa pesan yang ada untuk kalian? Oke. Single Pisces. Oops. Baiklah. I need two more for single Pisces. Thank you. Thank you. One more. Ada sih yang suka sama kalian ini. Tapi kok kaliannya ogah-ogahan gitu ya? Soalnya orangnya tidak sesuai ekspektasi. Oke, sorry Pisces, jadi membocorkan bacaannya. Oke, yang kartu pertama adalah The Judgment yang terbalik. Ada banyak hal di kehidupan percintaan Pisces yang single yang sudah terungkap apa yang terjadi di dalam percintaan kalian yang sebelumnya, dan kenapa sekarang kalian sendiri. Itu karena beberapa hal memang menyakitkan. Ada yang memang masa lalu itu tidak bikin kalian move on. Ada juga yang memberi terlalu banyak, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya banyak hal yang terungkap pada saat kalian akhirnya tidak ada di dalam sebuah hubungan. Dan sekarang kalian akhirnya single. Dan pada saat kalian single, justru di saat tersebut kalian bisa mengetahui apa yang sebenarnya kemarin-kemarin itu terjadi. Kenapa bisa putus, kenapa bisa nggak jadi sama dia, kenapa harus move dari satu orang ke orang yang lain, Pisces. Hal-hal yang semacam itu akhirnya terungkap gitu ya, either karena kalian sendiri atau karena dia yang memang dealing dengan kalian dan akhirnya memutuskan untuk tidak bersama kalian gitu. Oke? Yang selanjutnya ada Six of Pentacles yang terbalik. Ada di antara kalian yang kemarin-kemarin di dalam hubungannya merasa memberi terlalu banyak kepada orang lain, sementara diri kalian sendiri itu tidak mendapatkan sebanyak apa yang sudah kalian berikan. So, perasaan tersebut membuat kalian merasa ini tidak adil dengan kehidupan percintaan kalian. Kenapa harus selalu kalian yang memberikan perhatian atau apapun juga, sementara orang tersebut biasa-biasa aja gitu ya. Saya mau kasih tahu kenapa, tapi ntar dulu. Yang ini belum selesai nih kartu ya. Di samping itu si Pisces juga ngerasa kayak kenapa dia yang selalu disalahkan pada saat ada terjadi sesuatu masalah gitu. Dan itu ngerasa banget kalau dia nggak adil. Selama ini Pisces sudah merasa memberikan cintanya dengan baik, kemudian cukup banyak untuk orang yang dealing dengan dia, tapi tidak bisa diterima oleh pasangannya. Jadi si Pisces ngerasa buang-buang waktu, sia-sia aja gitu ya. Oke, itu yang terjadi kepada si Pisces yang single. Kartu selanjutnya adalah Four of Pentacles. Ini yang terjadi, my dear Pisces, karena kalian terlalu memegang erat apa yang bukan menjadi milik kalian sebenarnya. Maksudnya gini, kalian sebenarnya udah tahu bahwa orang yang dealing dengan kalian itu tidak sama perasaannya dengan kalian. Mungkin kalian yang lebih cinta sama dia, atau sebaliknya bisa juga begitu. Dia yang merasa
dia yang terlalu cinta sama si Pisces, sementara dua-duanya sudah merasa seperti itu, tapi tetap dipertahankan. Nah, itu yang tidak bisa sebenarnya kalau ada sebuah hubungan tuh seperti itu gitu, karena apa yang bukan buat kalian lebih baik sih dilepas saja gitu. Kalau memang sudah nggak nyaman, ya jangan terlalu erat memegang hal-hal yang sebenarnya kalian tahu susah untuk diteruskan gitu. Saya yakin para Pisces punya intuisi yang kuat, jadinya tahu bahwa hubungan itu tidak bisa dilanjutkan, tapi masih tetap dipegang erat-erat, masih berharap bisa melanjutkan. Hasilnya apa? Hasilnya yang nggak kejadian. Tetap aja kalian harus akhirnya mengakhiri, atau dia yang meninggalkan atau kalian yang meninggalkan. Pada akhirnya seperti itu. Dan perasaan itu membuat si Pisces ngerasa, ya udah kalau gitu aku sama diriku sendiri aja deh. Ya mungkin lebih baik seperti itu Pisces. Mungkin lebih baik di saat-saat ini kalian tidak bersama dengan seseorang, supaya ya keadaan membaik dulu di dalam diri kalian, dan kalian bisa ngerasa oke-oke aja dengan perasaan ini, sehingga nanti kalau misalnya mau punya hubungan lagi itu jadi lebih baik sih, karena sudah belajar dari pengalaman. Apakah ada ada sih yang datang dan menawarkan cintanya sama si Pisces. Masalahnya adalah orang tersebut bukan orang yang sesuai dengan ekspektasinya si Pisces, jadinya ogah-ogahan Piscesnya. Oke, ada Four of Swords yang terbalik. Situasi yang stuck atau nggak nyaman buat si Pisces sebenarnya udah lewat sih. Kemarin nggak nyaman mungkin dengan hubungan yang terdahulu, atau kemarin nggak nyaman karena ngerasa kok jomblo gitu ya, jomblo dan ngenes gitu. Tapi sekarang berada di posisi yang udah nerima aja apapun yang terjadi. Jadi perasaan yang stagnan kemarin itu sebenarnya sih udah lewat, harusnya sudah bisa dilewati oleh si Pisces. Begitu juga hubungan yang mengikat si Pisces sampai nggak bisa nafas, dalam tanda kutip ya, maksudnya terlalu mengekang, terlalu posesif. Either kalian yang posesif atau orang yang dealing dengan kalian yang posesif, karena bisa terbolak-balik energinya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau banyak bunyi-bunyian, karena saya udah cukup siang tapping ini, dan tempat saya di Manado ini dekat dengan jalan raya, jadi nggak kedap suara pula, jadi benar-benar banyak bunyi-bunyian gitu. Dan ternyata kendaraan di sini senang sekali menyetel suara keras-keras. Oke, balik lagi ke kartunya. Oke. Situasi stagnan yang kalian alami para Pisces single sebenarnya harusnya saat ini sudah bisa dilewati, dan kalian bisa merasa bahwa single and happy itu ternyata bisa dialami dan baik-baik saja gitu, nggak ada masalah. Masalah justru ada mungkin di masa lalu kalian. Pada saat kalian tidak bisa move on dari sebuah hubungan yang salah, dari hubungan yang sebenarnya bukan buat kalian. Kalian masih tetap mungkin masih mikirin si dia, walaupun sudah tahu bahwa si dianya itu bukan buat kalian. Kalian masih ada di sakit hati itu, masih mikirin kemarin kok kayak gitu banget sih, jadi bikin bete, bikin ilfeel dan lain sebagainya. Coba saya mau bilang gini, itu perasaan-perasaan itu tuh sebenarnya yang membuat kalian gak bisa move on. Padahal move on itu diperlukan, my dear Pisces yang single. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti kalian tidak bisa menerima lagi hubungan yang berikutnya. Padahal nggak mau kan sendiri selamanya, atau mau? Terserah, itu adalah pilihan kalian, oke? So, move lah dari masa lalu, move on lah dari masa lalu, dan apapun yang sudah membuat kalian terikat dan tidak bisa keluar dari hal tersebut, karena itu nggak baik, my dear. Kalau bilang, oh enggak kok saya single and happy, tapi masih mikirin sakit hati sama mantan masa lalu, ya sama juga bohong.
karena seharusnya kalian sudah bisa memaafkan dan melupakan, sehingga udah nggak ada lagi perasaan apapun juga. Ngelihat dia bahagia, hayu. Ngelihat dia sama orang lain, hayu. Nggak apa-apa, nggak ada ngefeknya sama kalian. Kan harusnya gitu, kalau udah benar-benar move on. Kalau belum, berarti kalian belum sepenuhnya move on gitu ya, single Pisces. Yang selanjutnya ada Four of Cups. Ini yang saya bilang, ada orang yang memang menyukai kalian ya, akan tetapi orang itu di luar ekspektasi kalian. Jadi kaliannya agak ragu-ragu untuk menerimanya. Mungkin bukan itu yang kalian mau, oke? Ada satu cerita di mana saya punya teman, dan teman saya itu cowok, dan dia Pisces, dan suatu hari dia datang sama saya sambil bilang, saya suka sama si A gitu. Si A itu siapa? Dia kasih lihat fotonya. Ternyata si A itu di foto itu berdua, si A sama si B gitu. Saya ngelihat itu langsung bilang gini, kita sebut aja si B ya. Si cowok ini kita sebut aja si Don gitu kan. Don, kamu tuh naksir sama si A, tapi sebenarnya kamu jodohnya sama si B. Dia nggak percaya gitu. Karena menurut dia si A itu yang datang, nah seperti ini nih posisinya, yang datang kepada dia seharusnya gitu. Tapi kenyataannya memang pada akhirnya apa yang saya ucapkan kepada si Don itu menjadi kenyataan bahwa dia berjodohnya dengan si B ya, si B yang datang kepada dia dan memberikan cinta walaupun di luar ekspektasinya. So, untuk kartu yang ini para single Pisces, saya berharap kalian masih mau mempertimbangkan, walaupun mungkin orang tersebut di luar ekspektasi kalian atau bukan yang kalian incar, tapi siapa tahu kejadiannya sama kayak teman saya itu ya kan, naksir si A tapi berjodohnya sama si B. Siapa tahu, karena memang kita nggak pernah tahu dengan siapa kita akan menjalin hubungan atau berkeluarga atau menikah ya kan. Apapun itu kita nggak pernah tahu. Bahkan si tarot pun nggak ada tuh tulisan di sini dengan siapa kalian itu akan bersama nantinya. Cuma hanya kisi-kisinya aja, kayak orang baru, orang lama, mantan, kemudian orang yang di luar ekspektasi, atau orang yang misalnya keuangannya baik atau keuangannya kurang baik dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa terlihat di tarot. Tapi kan nggak spesifik orangnya siapa. Apalagi general reading kayak gini kan bisa resonate bisa tidak, karena yang nonton kan pasti nggak cuma satu orang Pisces, pasti banyak Pisces gitu kan, dengan cerita hidup yang masing-masing berbeda walaupun mungkin agak-agak mirip gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah Ace of Swords. Oke, pada saat ini mungkin si single Pisces tidak ingin memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan hal percintaan dan ngerasa udah tunda dulu deh, nggak mau cinta-cintaan. Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang itu yang kalian mau, nggak apa-apa. Kan bisa aja kalian memperbaiki diri sendiri dulu, healing dari masalah percintaan yang lalu yang mungkin menyakitkan, supaya nanti in the future kalian bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik. Oke, ada Seven of Wands, dan ini adalah sebenarnya pergumulan kalian atau peperangan dalam tanda kutip kalian pribadi dengan diri kalian sendiri, bukan dengan orang lain. Karena apapun yang orang lain bilang, Pisces nggak akan dengar juga gitu kan. Pisces tuh punya pikiran sendiri, jadi orang lain boleh berpendapat, tapi pendapat dia yang didahulukan gitu pada akhirnya. Nggak apa, itu bagus, berarti kan kalian punya pendirian, ya nggak Pisces? So, apapun keputusan kalian mengenai kehidupan percintaan kalian dikembalikan. Tapi kalau ditanya apakah memang ada orang yang datang, iya, tapi kan bukan sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan, ya kan? Kemudian ada The Star yang terbalik. Saat ini kalian memang tidak ingin menjadi spotlight, menjadi pusat perhatian. Kalian ingin diam-diam aja dulu. Dan itu menurut kalian lebih berguna untuk masa depan kalian. Kalau memang itu yang terjadi, silahkan saja Pisces. Tidak ada yang salah dengan itu, dan kalian bisa kok memperbaiki diri sampai suatu hari kalian siap untuk sebuah hubungan yang solid. Baik, saya akan buka beberapa kartu oracle. Ini adalah Whisper of Love. Thank you. Waduh, dipilihin 3 untuk pesan penutup bagi kalian yang single dan Pisces, dan 1 dari Love Oracle card. Kartu pertama kalian adalah
rest and relaxation is essential. Tuh kan, nggak usah stres-stres, rest aja dulu, relax dulu, oke dengan diri sendiri dulu gitu ya. We all have a fundamental needs to take a break. Oke, istirahat dulu lah dari cinta-cintaan. Boleh tuh, kartunya bilang juga oke aja ya. The union of heart, love connection defies explanation. Oke, ada love union ini kalau kalian mau terima orang itu. Kan saya tadi udah bilang pertimbangkan aja, karena kartunya bilang bisa union kok, bisa sama-sama kalau kalian mau. Tapi bukan keputusan saya, tetap keputusan kalian, karena memang orangnya bukan seperti yang kalian harapkan gitu ya. Seperti cerita saya tadi, si Don mengharapkan si A tapi ternyata akhirnya sama si B. Nah, kejadiannya kayak gitu tuh ya. Oke, kemudian lanjut dengan look to your inner strength. You are stronger than you realize. Ya, inner strength-nya si Pisces biasanya memang kuat. Dia punya intuisi yang kuat. Beberapa teman Pisces saya juga punya inner strength gitu ya, kekuatan dari dalam yang ngasih tahu dia, sensitivitas yang tinggi yang ngasih tahu dia apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian love oracle card-nya bicara tentang butterfly. Relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Sih, kalian harus healing dulu sih. Untuk memulai sesuatu yang baru harus healing dulu, dari yang lama harus move on dulu. Kalau enggak ya enggak akan kejadian. Dan nanti akan balik lagi begitu lagi, sejarah berulang. Nggak enak kan? Oke, lanjut saya pakai Wheel of the Year untuk kalian yang Pisces dan sudah dealing dengan seseorang. Dan seseorang itu siapapun dia, apapun zodiaknya, oke, bisa saja dealing dengan si Pisces. Oops. Oke. Why? Oke. Good. I need to on this one. One more, please. Thank you. This is what Pisces. Pisces. Oh, lama sekali. Oke, baiklah. Apa yang terjadi dengan percintaan si Pisces yang sudah dealing dengan seseorang? Ada Two of Pentacles. Tapi posisinya bagus. Menurut saya ini adalah keseimbangan di mana kalian bisa melakukannya bersama dengan pasangan kalian. Oke, juggling katanya kan, kalau Two of Pentacles itu juggling. Tapi bisa juga kalau dalam bacaan percintaan yang ini adalah dua orang yang bekerja sama untuk menyeimbangkan keadaan. Kenapa begitu? Karena memang ada banyak hal yang perlu kalian perhatikan dalam percintaan kalian kali ini. Oke, apa yang sedang terjadi kita lihat yang berikutnya. Tapi yang seperti saya bilang, hubungan itu adalah dua orang yang bekerja sama. Nggak bisa satu doang, harus dua orang yang bekerja sama. Kalau satu doang nanti judulnya nggak seimbang, ya kan? Harus dua-duanya berusaha. Oke, ada The Moon. Ada beberapa hal di percintaannya si Pisces dan itu tidak kejadian karena memang tidak bisa saat ini untuk dilaksanakan. Misalnya mungkin ingin meneruskan ke jenjang yang lebih solid atau ke jenjang yang lebih serius, belum bisa karena keadaan gitu. Dan The Moon ini memang keadaan yang cukup lama, nggak sebentar aja, nggak sesementara seperti The Hangman gitu. Karena kalau kartu The Moon yang keluar biasanya jawabannya adalah tidak. Jadi bukannya tunggu gitu, jawabannya adalah tidak gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian tanyakan apakah hubungan ini bisa dilanjutkan, jawabannya adalah tidak ya, terus kalian cepet-cepet putus, ya jangan juga ya. Tergantung sih keadaannya seperti apa. Tapi sepertinya untuk sebagian dari kalian memang tidak bisa dilanjutkan karena satu dan lain hal. Untuk sebagian lagi masih tetap ingin melanjutkan, tapi memang harus berhenti dulu karena satu dan lain hal, dan nggak bisa nerusin ke jenjang yang lebih serius misalnya gitu. Jadi masih di tahap yang sama.
mungkin masih ada masalah ganjalan dengan keluarga atau dengan keuangan atau dengan apapun juga masih ada ganjalan di sana. Oke, kemudian ada Seven of Swords. Tapi bukan berarti walaupun itu mungkin tidak bisa dilanjutkan, bukan berarti kalian tidak bisa bersama-sama. Masih ada kesempatan untuk bersama-sama, mungkin membuat kerjasama bisnis bersama, atau mungkin ya jalanin aja gitu. Untuk kedepannya apakah masih bisa ditunggu? Masih bisa ditunggu. Apakah masih bisa diteruskan? Iya, cuma memang agak lama ya prosesnya, agak memerlukan waktu nih Pisces. Ada beberapa kali yang memang cuma temporary, cuma sementara, tapi untuk kasus yang ini Pisces agak rumit memang, agak lama memang prosesnya. Bukan berarti tidak bisa sama sekali ya. Saya nggak mau bilang kayak gitu ya. Itu namanya memutuskan harapan ya. Mentang-mentang ada kartu The Moon gitu. Tapi memang The Moon itu kayak absolute no. Jadi kayak benar-benar sesuatu yang jawabannya adalah tidak gitu. Tapi kan kalian bisa bertanya lagi nanti gitu. Toh masih ada hal-hal bersama yang bisa dilakukan dan hal-hal baik gitu. Mungkin kebersamaan kalian masih punya arti lebih di dalam kehidupan kalian para Pisces maupun orang yang dealing dengan kalian. Jadi bukan satu hal yang sia-sia sih sebenarnya kalau mau dilanjutkan. Gimana kalau nggak mau dilanjutkan, ya itu keputusan kalian ya. Jangan mentang-mentang bacaan tarotnya kayak gini terus kalian jadi memutuskan hal nanti yang kalian bisa sesali di kemudian hari hanya karena tarot yang bilang gitu. Tapi memang di masa lalu tarot itu seperti itu. Ada pasangan datang ke pembaca tarot, dilihat, terus dibilang katanya, oh kalian tidak bisa sama-sama karena ini dan itu, dan akhirnya putus. Ya di masa lalu mungkin seperti itu, tapi kan di masa sekarang kita masih punya banyak hal yang bisa kita jadikan pertimbangan gitu, mau diterusin atau enggak. Oke, suaranya keras banget. Mohon maaf ya Pisces. Lanjut dengan Princess of Pentacles. Oke. Memang segala sesuatunya harus diusahakan bersama, tapi diharapkan kalian Pisces lah yang lebih sabar, yang lebih mau menjalani prosesnya seberat apapun itu. At least kalau salah satu itu bisa meyakinkan yang lain, jadinya kalian bisa melakukannya bersama-sama, bekerja sama untuk membangun hubungan ini menjadi lebih solid. Dan memang diharapkan para Pisces lah yang lebih legowo, yang lebih berpikir ke depan, nggak cepat-cepat memutuskan sesuatu gitu. Kalaupun ada hal-hal yang menurut kalian susah untuk dipersatukan ya, namanya hubungan pasti kayak gitu. Ada Four of Cups. Kalau kalian menunggu hal-hal baik, apakah akan datang, apakah bisa ditunggu? Iya, bisa ditunggu, tapi memang kartu-kartu selanjutnya mengindikasikan ini akan lama dialami. Situasi yang seperti ini akan lama. Untuk jadi sesuatu yang solid ini akan lama. Nggak segampang membalikan telapak tangan gitu ya. Nggak segampang itu Pisces. Jadi memang ada masa dimana sulit sebuah hubungan, dan ini adalah masanya bagi kalian yang Pisces. Sorry to say, saya harus berterus terang pada kalian bahwa inilah yang terjadi di dalam kehidupan kalian para Pisces ya. Kemudian ada Five of Swords atau Five of Cups yang terbalik. Memang banyak hal yang menurut kalian itu sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Tapi kalau memang kalian masih ingin meneruskan ini, menurut saya yang perlu dilihat adalah hal-hal baiknya gitu. Karena Five of Swords kalau di kartu yang lain itu ada terbagi menjadi dua bagian. 3 cups yang terbalik dan 2 yang masih berdiri. Kalau di kartu yang lain begitu, walaupun kalau yang ini gambarnya tidak seperti itu. Jadi memang banyak hal-hal buruk atau banyak hal-hal yang tidak memungkinkan bagi kalian untuk bersama. Tapi kalau memang masih mau diusahakan, lihatlah hal-hal baik
lihatlah masa-masa di mana kalian jatuh cinta pertama kali itu kayak gimana. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kalian fokuskan, daripada kalian memfokuskan pada hal-hal yang buruk atau yang menurut kalian enggak banget nih untuk diterusin, dan hal-hal yang mungkin tidak kalian setujui dari orang yang dealing dengan kalian atau pasangan kalian gitu ya. Kalau ada yang teriak di situ, nggak mau Mbak Lucy, saya mau udahan aja, ya terserah. Karena memang kartunya bilang ya bisa aja berakhir dengan adanya the moon, memang bisa aja berakhir. Dan kalau berakhir apakah akan membuat kalian free? Ya bisa juga seperti itu. Tapi sekali lagi, saya tidak mau mengusulkan hal itu, tidak mau bilang kalian putus aja gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Walaupun kartunya memang ya begini gitu ya. Ada King of Cups yang terbalik. Either kalian para Pisces atau orang yang dealing dengan kalian mulai mempertanyakan cintanya, mulai mungkin bilang kayaknya udah nggak cinta lagi, something like that, yang kayak gitu yang bikin sedih. Saya yang bacain aja jadi ikutan sedih nih Pisces. Ya memang kadang-kadang ada masa-masa seperti itu di dalam sebuah hubungan gitu. Tapi kan harus kembali lagi ke orangnya. Apakah kalau sudah berkomitmen, apakah komitmennya masih mau dijalankan atau tidak, walaupun mungkin perasaannya sudah tidak seperti dulu lagi karena satu dan lain hal gitu. Tapi kan ada komitmen yang menyatukan orang, kadang-kadang memang bukan perasaan cinta tapi komitmen. Dan menurut saya itu yang perlu difokuskan, kemudian dihargai gitu, bahwa kesepakatan yang kalian pernah jalin bersama-sama itu yang perlu kalian lihat. Walaupun King of Cups-nya terbalik, walaupun cintanya sudah tidak sebesar itu lagi gitu, sudah tidak seperti dulu lagi ya. Namanya masa berganti, dunia berputar, jadi ya hal-hal seperti itu bisa aja terjadi. Ace of Wands-nya juga terbalik. Ada perasaan tidak nyaman, either kalian yang Pisces atau orang yang dealing dengan Pisces, atau kalian berdua. Ada ketidaknyamanan di mana kalian mulai saling mencurigai satu sama lain atau berpikir buruk tentang pasangan kalian, dan hal-hal yang bikin kalian gak happy dan ngerasa ini nggak patut lagi dipertahankan. Sekali lagi Pisces, keadaan ini memang akan berlangsung cukup lama, dan saya kembalikan lagi kepada kalian, ingin diteruskan atau tidak itu yang keputusan ada di tangan kalian. Kemarin ada yang kirim email sama saya nggak tahu dia ininya apa ya, zodiaknya apa, tapi segitu panjang lebar tulisannya cuma bilang saya hubungannya toksik sama orang itu karena dia kasar, tapi saya tidak bisa meninggalkan dia, tolong saya. Bagaimana mungkin seorang pembaca tarot seperti saya menolong dia kalau dia sendiri tidak mau keluar dari hubungan itu gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Bacain tarot, iya udah kan pasti nanti ujung-ujungnya bacaannya adalah tinggalin aja. Tapi kalau dia bilang nggak bisa, bagaimana? Sama juga dengan bacaan tarot yang ini, my dear Pisces, yang sudah dealing dengan seseorang. Walaupun kartunya bilang harus ditinggalkan atau bisa meninggalkan atau ada perasaan tidak nyaman, bla bla bla. Kalau kaliannya tidak mau, kan tetap aja keputusannya ada di tangan kalian, bukan di tangan saya, gitu kan? Ada Six of Cups yang terbalik. Perasaan bahwa orang yang dealing dengan kalian itu sudah tidak mau lagi sama kalian, atau mungkin ngelirik orang lain, atau mungkin kalian ngerasa jealous karena dia punya kedekatan dengan orang lain. Sebenarnya sih karena kartu third party situation yang gak ada, menurut saya sih itu hanya sekedar dugaan-dugaan aja, mungkin masih bisa dibicarakan. Mungkin loh ya, tapi saya kembalikan lagi kepada kalian, apakah itu bisa diteruskan atau enggak, itu terserah kalian dan bagaimana komunikasi kalian dengan pasangan kalian. Oke, Pisces, jangan jadikan bacaan tarot apalagi yang general seperti ini
menjadi patokan untuk mengambil keputusan. Nanti habis itu setelah keputusannya dirasa salah terus nyalahin, ini gara-gara tarot nih, nggak bisa begitu dong. Oke. Whisper of Love saya akan buka 2 sebagai penutup, pesan untuk kalian para Pisces yang couple atau sudah dealing dengan seseorang. Oke, dan 1 dari Love Oracle card. Speak the language of love, itu kartu yang pertama. Loving word have the power to change life including your own. Ya, balik lagi ke cinta. Cinta yang bicara gitu. Kalau cintanya masih ada, padahal tadi udah dibilangin ya, cintanya udah mulai pudar gitu, udah nggak sekuat dulu. Tapi kalau kalian mau mengembalikan itu, why not? Bisa kok. Perasaan nggak bisa dibalikin gitu ya. Itu kan kalian yang ngomong. Balik lagi, komitmennya masih ada apa enggak? Kalau cintanya udah pudar, komitmennya masih ada enggak? Itu aja. Kemudian ada new love, embrace an opportunity for love in your work, prospect, or for spiritual growth. Baiklah kalian yang mengharapkan ini selesai dan mengharapkan cinta baru, ya bisa aja itu terjadi karena kan tadi saya bilang ada the moon, ya kan, bisa berakhir. Dan kalaupun berakhir ada 7 of Cups, bisa saja kalian happy dengan yang baru, tapi sekali lagi saya tidak menyarankan itu. Kalau memang itu keputusan kalian, ya sudah, silahkan aja. Oke, yang selanjutnya ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, a new process, preparing for union. Oke, belajar dari pengalaman aja dan prepare untuk sesuatu yang baru kalau memang kalian menginginkan hal tersebut. Oke Pisces, sekali lagi keputusan di tangan kalian, bukan di tangan pembaca tarot siapapun itu. Bukan tergantung bacaan tarot kalian bisa memutuskan apa yang terbaik dalam hubungan kalian. Ya Pisces, terima kasih sampai sejauh ini sudah melihat bacaan tarot untuk Pisces, baik yang single maupun yang couple. Tetaplah berbahagia, tetap sehat, lalu senyum. Tuhan memberkati kita semua ya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.